bersama gue Ferry di Kumpul Komunitas. Tempatnya orang kreatif berkumpul di sini. Oke guys, hari ini gue kedatangan salah satu guru renang. Dia ini satu alma mater sama gue waktu di kuliah. Yang pasti orangnya cantik, pakai kerudung dan kakinya napak ke tanah. Siapa dia? Kita sambut Petris. Halo Bang. Halo, apa kabar Pet? Alhamdulillah baik Bang. Petris ini salah satu atlet renang dulu dan sekarang ngajar renang. Iya, pelatih coach. Lah, berapa lama lu ngelatih? Ngelatih sekitar 5 tahun, 4, 5, 6 tahun lah. Dari Oke. awal semester kuliah. Jadi lu mulai masuk di dunia renang tuh dari kapan? Masuk dunia renang. Aku belajar renang pertama kali mungkin kelas 3 SD. Mungkin pertama kali dikenalin itu dari kelas 1, kelas 2 itu udah sering main-main sih ke sungai kayak gitu. Tapi benar-benar dikenalin tuh gaya-gaya satu SD kelas 3. Di sungai? Iya, di belakang rumahku dulu tuh ada danau. Kalau Bangka Belitung kan, aku asli Bangka Belitung loh. Oh, Bangka Belitung. Iya, aku asli Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu jarang banget ada sungai. Mungkin nggak tahu, mungkin ada 1, 2 ya. Di sana paling danau. Kalau sungai kan yang mengalir, danau itu nggak mengalir kan gitu. Mau jadi belajar pertama itu berenang mengapung itu di danau. Yang ngajarin siapa dulu? Pertama kali itu guru SD aku. Ngajarin mengenalin gaya-gaya itu semuanya guru SD aku. Sebutin namanya boleh? Boleh. Namanya Pak Damsiar. Sekarang masih jadi guru PJOK juga, tapi nggak di bidang renang. Ah, jadi ini guru, kalau sekarang mungkin guru penjaskes gitu ya. Jadi Bapak ini dulu ngajarin pertama kali renang di sekolah SD. Di SD, Oh, iya. kelas 3. Kelas berapa? Satu sekolah itu guru PJOK itu 1. Oh iya, dulu Iya. juga, waktu zaman gue juga gitu Sama kan. ya. Jadi lu nggak belajar di sekolah, terus sampai sekarang lu masih kontak-kontakan nggak sama guru lu? Udah jarang, soalnya kan sekarang udah tinggal di Jakarta. Sekarang pelatihnya kan, kita itu guru pelatih itu nggak cuma 1, pasti ganti-ganti tuh. Aku udah berapa kali ganti pelatih. Sampai sekarang terakhir pelatih aku Kak Rijal. Nah, dijauh dari? Orang asli Bangka Belitung, cuma sekarang dia udah jadi pelatih di Jakarta dan alhamdulillah dia sukses sekarang. Oke, Petris, gini. Lu kan dari kelas 3 SD belajar renang. Terus sampai sekarang umur? Sekarang umur 23 tahun. Oke, 20 tahun lu belajar renang. Aku pensiun 2 tahun lalu. Wah, pensiun? Iya, aku selesai Pak. Nggak mau lagi latihan, nggak mau lagi, udah pensiun itu. Kenapa? Karena emang pertama ya, aku bukan gimana ya bilangnya ya, memang udah nggak itu lagi, udah nggak klop lagi sama bagian jadi atlet gitu, udah nggak lagi cukup gitu. Mulai belajar renang kelas 3 terus jadi atlet umur berapa? Udah kalau dikatakan jadi atlet tuh pas gimana sih? Udah mengikuti kejuaraan. Iya. Itu kelas 3 SD itu aku udah ikutin ke tingkat kecamatan gitu udah. Oke. Itu udah bilang atlet belum sih? Iya, terus yang Terus? profesional? Pas pertama aku masuk kelas 5 SD, aku udah SN itu udah tingkat masuk ke nasional. Dari perwakilan Bangka Belitung. Yes. Wow. Terus kelas 6 SD aku udah ke kejurnas kayak gitu-gitu. Oke. Iya, aku masih muda banget ya kelas 6 SD, masuk ke SMP itu aku di TC-in gitu, ikut kejurnas kayak gitu. Di Jogja kalau nggak salah. Jadi aku TC itu 1 bulan di Bangka, terus habis itu TC lagi di Jogja itu nggak tahu berapa lama, saya udah ikut lomba. TC itu apa TC? TC itu kayak training, kita buat latihan gitu lama gitu di satu tempat. Kita benar difokusin untuk latihan aja gitu, nggak ada mikir sekolah, mikir apa gitu nggak. Karantina gitu ya? Iya, modelnya seperti itu. Oke, persiapan menjadi atlet. Ada tips dan trik nggak sih dari lu? Untuk persiapan jadi atlet, ya pastilah. Atlet itu kan otomatis kan mau menghadapi suatu kejuaraan ya. Ini yang dibahas nih sebelum pertandingan ya. Jadi sebelum pertandingan itu kita harus jaga kondisi banget. Pastinya kita butuh restu dari orang tua ya. Terus latihan kita, tidur kita, istirahat itu perlu banget Bang. Yang paling utama itu yang bagus banget istirahat Bang. Kalau mematikan banget kalau kita istirahatnya kurang. Ya, gue pernah tahu jadi atlet itu nggak boleh begadang ya.
Nggak boleh bang. Tahu nggak, percaya nggak? Kalau kita begadang, renang kan ini olahraga yang terukur ya. Kayak lari, renang, terus apa lagi olahraga yang terukur? Apa lagi ya? Pokoknya yang pakai waktu nih. Itu tuh istirahatnya harus cukup, makannya harus benar tuh, benar-benar di progres nih. Kayak gitu. Karena kalau kita begadang sedikit itu mempengaruhi pas di hari hanya. Berarti kata Pak Haji Roma Irama, begadang itu Mematikan. Begadang itu begadang boleh saja kalau ada perlunya. Iya, kalau ada perlunya. Nah, berarti kalau jadi seorang atlet, yang namanya istirahat itu penting banget. Pola makan, pola hidup, bergaul juga. Mindset juga penting ya. Bergaul juga perlu bang. Coba kalau misalkan kita sebagai atlet nih bergaul sama anak yang gimana gitu pesimis ya? Misalkan pesimis itu, misalkan kita mau tanding, aku takut nih, kayak kita jadi kayak ikutan takut, betul nggak? Kayak sugesti ya. Jadi kayak lawan kita ini loh, kalau ada yang tipikal seperti itu, lu gimana nanti? Itu parah serius. Memang ya gue pernah belajar. Jadi dulu tuh kayak nggak cuman atlet aja ya, dalam hidup juga kayak misalkan kayak bikin podcast. Sekarang nih kita coba belajar bikin digital mungkin digital konten lah. Nah, kita juga harus optimis kan. Terus juga orang-orang yang gue ajak ke sini pun di kumpul komunitas ini orang-orang yang pasti positif, orang yang paling pasti kreatif gitu. Nah, di dunia atlet juga begitu pastinya kan. Iya, pastinya. Dan lu ngelihat kejuaraan renang di Indonesia gimana waktu ya udah dari awal lu belajar kelas 3 sampai 23 tahun ini, progresnya banyak nggak sih? Wah, sampai dari umur aku awal sampai gila bang, keren banget sumpah. Tahun aku dulu tuh paling aku bahas uang dong, kita nggak munafik ya. Iya, realistis kan? Iya, karena atlet itu butuh uang untuk beli vitamin segala macam. Dulu bonus aku tuh berapa, coba tebak bang? Menurut lu bang, juara 1 nih tingkat provinsi. Tahun berapa itu? Tahun sekitaran 2007-2008. 1 juta. Tingkat provinsi, aku bahas tingkat provinsi. 1 juta nyampe nggak? Enggak bang. Percaya nggak bang? Berapa? Aku pernah dapat nih juara 1 35.000. Bayangin 35.000 juara 1, juara 2-nya berapa? RT. Nggak tahu kayaknya. Tingkat RT yang juara? Provinsi bang. Masa sih? Iya. Pendaftarannya berapa? Enggak, kita nggak ada pendaftaran. 35.000 dapat apa? Iya, kita kan masih bocah kali. Iya. Waktu itu mikirnya. Ya emang aku SD bocah kan. Kelas 3 kan? Iya, enggak sih, 2007 itu aku kan baru dapat tingkat provinsi itu kelas 5. Masa 35.000? Tapi kalau misalkan kita udah masuk tingkat nasional nih, nah itu gede tuh, kita dapat uang saku itu yang kita cari. Berapa? Biasanya ya kita ini buat jajan kan, kita ada jajan selama misalnya ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, tergantung kejuaraannya. Kalau kejuaraannya cuma kayak sekedar kejuaraan kecil-kecilan ya kecil juga, kalau kejuaraannya gede ya gede juga. Ini kayak yang kejuaraan sekarang di Tokyo nih. Itu bang, atlet-atletnya udah didewakan bang, duitnya banyak banget. Ini juara 1 bulu tangkis, pasti aku yakin banget habis ini dia menjadi miliarder. Amin. Semoga juga bisa ini kan menularkan energi positifnya. Amin, ya kan? Semoga. Itu kita kan satu alma mater nih. Iya. Kalau gua tahu dari teman-teman katanya yang ngelatih bulu tangkis juga itu dari dosen kita ya. Katanya iya. Bener gak sih? Kurang tahu aku, tapi iya kayaknya. Nah, soalnya dapat kabar katanya UNJ namanya naik karena gitu. Pelatihnya dari UNJ. Alhamdulillah ya. Nah, buat renang sendiri, kita ngomongin renang di internasional, banyak nggak sih Petrus kenal teman-teman atau senior yang sering ketemu, lalu kisah-kisahnya dia, ada nggak sih kisah-kisahnya dia yang pernah di-share ke Petrus untuk dunia atlet internasional itu gimana sih sebenarnya? Ada tuh, aku untuk renang ada, untuk gulat ada, tapi aku deket banget ya bukan renang malah atlet yang itu. Aku lebih deket banget sama atlet gulat. Itu 2010 yang aku pernah cerita mungkin sebelumnya sama bang di belakang ini ya. Senior aku atlet gulat itu angkatan 2010. Dan ada juga dosen aku itu yang sekarang udah sama WNJ, kenal sama WNJ, itu dosen internasional. Dosen lagi atlet internasional. Dia di gaya kupu-kupu 200 meter, ingat banget aku. Dia cerita ke aku. Itu dia ikut kejuaraan di luar negeri dan dia mendapatkan juara di sana. Wah, keren banget ya. Juara 1 di mana? Juara 1 sih nggak tahu aku, tapi dia katanya mendapatkan penghargaan di sana.
nggak tahu di mana, yang penting dia luar negeri dan itu bikin nama dia naik, dan itu mempengaruhi dong buat kita yang masih masih awal mau berkembang. Junior lah ya. Iya, dia kayak itu aja bisa, kenapa kita enggak? Tapi lihat lagi prosesnya tuh gak gampang, jadi mereka tuh nangis di kolam renang segala macam. Kenapa nangis? Bang, program renang itu enggak, program latihan itu Disiksa. enggak. Oh bang, bukan disiksa bang, itu buat kita sendiri, itu buat kita sendiri. Gimana maksudnya latihannya gimana? Latihannya contohnya sederhana nih ya bang, ada latihan endurance, daya tahan, ada latihan kecepatan segala macam, itu kan beda-beda, ada nomornya beda-beda juga. Renang tuh banyak banget nomornya, medalinya banyak banget. Jadi latihannya beda banget. Nih yang kena latihan daya tahan nih, bayangin aja itu latihannya 1000 meter bolak-balik nggak stop dengan waktu nih berapa? Gue pingsan kayak gitu. Nggak tahu bang, karena kemampuan kita nggak tahu ya. Iya. Mungkin kalau gue pingsan mungkin. Tapi yang lebih jelek lagi kalau itunya misalkan latihannya itu ujiannya adalah ditinggalin mantan. Oh. Sedih banget itu bang. Udah nggak usah dibahas itu bang. Kalau masalah masa lalu tuh. Ngaruh nggak sih percintaan di dalam dunia atlet? Ngaruh bang. Gimana? Contoh sederhana nih bang. Lagi mau misalkan kita mau pertandingan, malamnya diputusin pacar bang. Besoknya gimana bang? Mental kita juga kayak pasti ada kepikiran dong. Itu pasti mempengaruhi, apalagi olahraga terukur itu. Gimana caranya bisa balik lagi untuk balik lagi spirit biasanya? Treatment dari pelatih biasanya gimana? Kalau treatment pelatih pasti menasehati dong. Yang berperan banyak kata aku itu keluarga. Oke, Keluarga pasti keluarga itu dukung banget, terus ngasih solusi segala macam. Terus pasti nih kita nih sebagai seorang berpikir dong. Oh keluarga aku aja begini. Masa aku nggak mau berjuang buat diri aku sendiri? Cuma gara-gara satu orang kita bakal gitu. Tapi kalau punya pasangan yang baik nih, pasti mendorong kita juga menjadi lebih baik. Kayaknya curhat ya. Iya. Oke, buat teman-teman kumpul komunitas, Tetris ini lumayan sering lah datang di sini, di studio kita ini kebetulan ada kelas renang. Kebetulan Tetris ini salah satu gurunya. Nah, lu bisa cerita nggak sih awalnya? Gue kan nggak tahu nih. Jadi pelatih di sini, terus apa lu punya histori sebelumnya? Lu pernah di mana? Oh, jadi pelatih ya? Sebenarnya nggak boleh ceritain. Kenapa? Aku dulu tuh gabung kedua tim sekaligus Pak. Oke. Sekarang udah enggak. Aku setia dengan tim aku yang sekarang. Oke. Setia alhamdulillah ya. Soalnya mereka tuh bagus banget buat aku sih. Alhamdulillah. Ya. Jadi awal mula aku menjadi seorang pelatih itu, aku kan latihan nih, yang pelatih aku yang terakhir. Latihan di kolam di sini dekat Bojana sini, dekat kok dari WNJ. Nah, aku latihan di situ. Pelatih aku itu punya seorang istri. Istri itu dulu juga mantan pelatih juga di situ. Cuma dia lagi buka kelas yang buat benar-benar awal untuk belajar berenang kan. Gak mungkin dong semuanya langsung pelatih itu khusus yang profesional semua kan. Gimana dong dari awal mau berkembang langsung profesional. Jadi ketemulah aku sama si istrinya itu. Dari di situ istrinya tuh udah punya kelas renang dia berdua waktu itu sama timnya berdua. Jadi bos aku ini, kita bilang aja bos ya, sama satu lagi senior aku juga. Terus aku masuk itu semester 2 kuliah di UNJ. Tahun berapa tuh? Aku masuk 2015. 16 ya? 2015 akhir ya? Bulan akhir? Iya, pokoknya segitulah semester terus? 2. Ya udah, habis itu dulunya aku digaji berapa tahu nggak bang? Awal-awal ngelatih cuma 1 orang, 3 orang, 4 orang, 1 bulan 400.000. Oke. Ya, untuk hidup di Jakarta gimana bang? Ya kurang. Kos-kosan aku dulu 750. Wow. Berdua sama kakakku. Oke. Tapi dulu kan masih atlet sih, masih latihan. Aku dapat uang bulanan gitu dari atlet, dibayar gitu misalkan. Tapi cuma 600.000, cukup lah 600 tambah 400 untuk bayar kosan. Oke. Berdua sama kakak, ya itu berjuang lama-lama. Jalan terus jadi pelatih dan aku belajar juga. Dan alhamdulillah sekarang aku udah lulus dari WNJ dan udah sertifikat juga udah alhamdulillah untuk jadi pelatih ya. Terus habis itu aku udah belajar benar ya, latihan menjadi pelatih itu nggak cuma di kelas top, nggak cuma jadi top. Kita tuh harus turun ke lapangan buat ngeliatin anak-anaknya. Siapa tahu bang mau berminat juga ya kan? Iya, gue nggak bisa renang.
Oh makanya ya. Makanya kenapa gue undang lu ke sini gitu. Terus lu bisa nyampe di Zamra ini gimana? Oh iya, nyampe ke Zamra Iya. sampai kita bisa kenal ya Bang. Jadi bos aku ini kita tuh kerjasama ada di Pulau Mas satu lagi. Oke. Mau yang berminat mau ke di Pulau Mas satu lagi, kita tuh sistem sewa kolam renang pribadi rumah, dia punya kolam renang, kita sewa kolamnya gitu. Sama kayak di sini. Di sini kan modelnya kan sini Zamra kan disewain juga ya, buat umum juga. Nah kita ajakin kerjasama sama juga, tapi kerjasama. Sharing profit. Iya kayak gitu. Jadi kita nyari-nyari kolam nih di mana lagi, harus buka cabang dong. Nggak mungkin di satu tok nih nggak maju-maju kita. Nah bos aku tuh berpikir cepat, carilah ketemulah Zamra dan klop lah sama ibunya juga baik yang di sini, Ibu Zamra juga baik. Terus mbak-mbaknya di sini juga oke. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan di masa pandemi ini. Ini kan 2021 ini kan heboh banget, makan masih PPKM dan lain-lain. Ngaruh nggak sih buat kelas renang? Ngaruh bang, ngaruh banget. Sedih kalau ceritain. Nah gimana tuh? Bang. Jadi kita sempat off bang awal-awal. Kan kita di pemerintah ini melarang kita untuk aktif dalam umum ya. Nah jadi kalau varian delta ya katanya COVID sekarang ya, itu lebih mudah menyerang ya. Nah gitu itu sebenarnya ya bang, bukan aku membela bagaimana sebagai pelatih renang. Air itu punya disinfektannya sendiri bang. Jadi misalkan kita di air itu bukannya nggak tertular ya, lebih kayak berkurang lah dan nularnya daripada kita ngomong langsung. Ngerti kan? Karena di situ di air kan ada kaporit segala macem itu barang-barang di situ ya. pH-nya dicek, klorinnya juga dicek kan, otomatis ya itu mengurangi. Dan untuk kita sebagai pelatih kemarin sempat off karena kita mengikuti pemerintah, karena pemerintah bilang tidak, ya tidak, karena itu pemerintah nggak mungkin tanpa alasan kan. Ya udah kita ikutin aja. Dan itu bener bang, kasihan murid-murid aku yang terapi segala macam itu. Bayangin dong, misalkan ada yang skoliosis, ada yang terapi punggung yang pegel, entah tulangnya geser atau apa, saraf kejepit yang biasanya tenang terus berkurang, tiba-tiba dia diem aja di rumah. Itu kasihan banget bang. Mereka sampai ada yang menghubungi tim kita ya kan, mau minta berenang lagi karena udah sakit gitu punggungnya. Itu kasihan banget. Oke, jadi sekolah renang ini melatih banyak ini ya, motorik halus, motorik kasar, otot-otot semua bergerak ya kan, dibanding anak sekarang tuh di gadget begini, lalu bisa pengaruh ke psikologis juga kan, karena mager-mager deh. Kalau nggak mager, makan pager. Harus gerak. Makan pager. Udah berubah ya? Iya, udah berubah, udah ganti. Jadi banyak banget positifnya yang gue lihat. Terus juga kelihatan nih lu punya banyak banget impian. Gue pengen tahu sih, ke depan sih tim renang lu ini impiannya apa sih? Mohon doanya bang ya, semoga terwujud ya. Aku sama tim renang yang sekarang pengen punya banyak cabang dan pastinya kan, buat membantu orang-orang yang kayak yang nggak tahu nih pengen les renang di mana gitu kan. Kok sama guru-guru yang gini kok gini ya, mau buat cewek-cewek nggak enak dipegang sama cowok kan, pelatih renang ada yang cowok juga nggak enak kalau pegang yang cowok gitu kan. Kita khusus cewek nih, nggak apa-apa, anak-anak cowok nggak apa-apa, orang dewasa tuh nggak apa-apa, yang cowok pasti cowok aja yang pegang ya. Itu kita pengennya ke depannya itu lebih besar lagi lah pastinya, biar pelatih renang semuanya kita saling bantu gitu kan. Sayang anak-anak UNJ yang udah lulus itu bingung mau kerja apa, tiba-tiba masuk ke marketing yang di bidangnya misalkan renang itu nggak kita tarik gitu. Kalau nggak ada yang narik, mereka jati diri mereka tuh hilang dong. Mereka masa tiba-tiba yang basicnya misalkan di air, tiba-tiba di dalam ruangan yang berputar sama komputer kayak gini, mereka bukan passion mereka banget kan. Oke, jadi membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman juga ya. Oke. Terus buat ngebantu yang itu yang sakit-sakit segala macam. Apa sih yang jadi nilai plus? Misalkan gue mau join di kelas lu, kelas renang. Oh itu pertama, abang kalau mau join ke kita, tujuan abang dulu nih apa nih sebenarnya? Poin plus buat kita di banyak. Oke, misalkan bisa renang aja. Gitu mah, udah pasti bang. Selain bisa renang aja, abang pasti bahagia.
karena kita pelatihnya asik-asik dong. Kalau cowok ada cowok juga ya? Kalau ada Cowok ada pelatih cowok juga, cuma nggak di Zambra kan khusus cewek nih. Ya. Kan kalau menang yang lain nggak di Berarti, sini. berarti ada di tempat lain. Oke. Doain lah, siapa tahu kita nanti bisa buka kolam renang khusus cowok. Ada nggak sih cowok suka cocok aja sekolah gitu ada? Ya mungkin bisa jadi teman-teman kantor mungkin atau apa, mungkin bisa jadi orang-orang komplek kan kita juga belum Cowok sama cowok gitu ya bisa juga mungkin. jadi tadi bahagia terus Iya. harganya murah nggak? Harganya terjangkau lah. Terjangkau. Sesuai dengan apa yang didapat. Oke, terus lokasinya di mana? Lokasinya di Zambra sama di Pulau Mas. Pulau Mas, masih Pulau di Jakarta Timur ya? Jakarta Timur deket sini kok, deket Zambra. Nah, buat teman-teman semua nih, buat teman-teman yang mau join, gimana caranya? Untuk mau join hubungi aja www.swimwithmisrina.com. Nanti di sana ada kontak teleponnya segala macem itu. Instagramnya apa? Instagramnya swimwithmisrina. Oke, nanti gue Atau kontak di sini. saya langsung bisa Boleh. ke Petris. Oke. PATT_LICC nanti tanya aja. Buat teman-teman yang berminat buat kelas renang, nanti bisa langsung hubungi Instagramnya Petris dan pastinya dijamin kelasnya enak, ya nyaman, orangnya Bisa juga berenang, profesional, ya. bisa berenang. Iya, bisa berenang pastinya. Lagi pandemi gini juga masih bisa berenang, Kita bisa safety. mau terapi segala macam. Terapi bisa. Pokoknya asik ya. Asik dong. Thank you Petris sudah datang di podcastnya Kumpul Komunitas. Gue doain lu sama tim di Amin. kelas renang sehat terus, Amin. sukses terus, makin Amin. banyak rezekinya. Amin. Jangan lupa pasti. bagi-bagi. Oh, iya. Siap. Petris, thank you. Iya. Iya, And then go very big, check out.